Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupandoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini sebenarnya pengulangan ya, karena video yang pertama itu menurut rekan-rekan hilang suaranya di menit kedua sekian ya. Saya sendiri nggak tahu ya kenapa kok bisa hilang suaranya, padahal di aslinya itu ada loh suaranya sampai habis. Ketika saya edit kok hilang suaranya, saya kurang tahu, tapi saya coba bikin lagi ya. Tentang mencabut bulu ekor merpati yang masih piye ya, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kalau menurut saya itu nanti tergantung teman-teman ya, mau ambil keputusan mau dicabut atau enggak. Saya cuma mencoba memberi gambaran. Kalau dicabut itu nanti gimana, kalau nggak dicabut itu gimana. Masalah penilaian untuk kelebihan kekurangan itu nanti coba teman-teman analisa sendiri, pertimbangkan ya. Biasanya kalau merpati piye dicabut ekornya itu akan berpengaruh pada perkembangan tubuhnya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum pernah cabut terus kemudian pengen tahu apa pengaruhnya ini ya, yang pertama kali sangat terlihat itu nanti di bahunya teman-teman. Bahu merpati yang dicabut ekornya saat piye itu biasanya akan tebal, kemudian untuk dadanya itu tambah melebar. Misalnya dia terahnya kurang lebar ketika dicabut bulu ekornya saat piye, pencabutan itu juga biasanya di lar 5 atau 6 kalau setahu saya ya, biasanya teman-teman gitu. Atau kadang diperet itu digunting untuk daun bulu itu ya, dikasih tinggal itunya apa, lidiannya. Nah itu pertama dadanya makin membesar, makin lebar, kemudian untuk baunya juga makin tebal, kemudian untuk pinggang saat burung dipegang itu ya, yang di sini ini ya, yang di sini ini itu kalau saya itu menyebutnya itu pinggang. Nah itu dia akan tambah besar biasanya. Itu berdasarkan saya mencoba dulu, karena saya penasaran apa sih sebenarnya yang mempengaruhi, apa sebenarnya kok harus dicabut gitu loh. Terus saya cabut, nah itu hasilnya gitu, dia di pinggang makin membesar. Kemudian itu akibat dari ini ya, akibat dari bulu ekor yang enggak ada. Itu biasanya bulu ekor itu kan sebagai navigasi atau setir lah gitu. Saat dia belok kan dia pakai ekor untuk mengarahkan dia, kemudian waktu turun dia membantu ngerem. Jadi kalau nggak ada bulu ekor itu otomatis remnya blong, jadi dia cuma mengandalkan sayap, jadi kepahannya makin kuat. Itu kalau menurut saya itu seolah-olah apa ya, memicu ya, memicu merpati untuk mengembangkan ototnya. Karena apa namanya ya, vitamin nutrisi merpati yang harusnya untuk ekor akhirnya dilarikan ke otot dan dilatih untuk terbang, turun remnya pakai sayap, terbang kemudian membeloknya juga menggunakan sayap. Jadi kalau misalnya merpati itu dicabut, itu kesannya ngedor, kemudian naiknya kasar, pokoknya serba kasar jadinya, karena dia mengandalkan sayap saja ya. Saat dia turun juga dia naik juga, kan ekor juga membantu ya. Saat naik dia mungkin mengarahkan ekornya ke bawah atau ke atas untuk supaya bisa mendorong dia naik. Itu yang saya perhatikan ya untuk merpati saya yang saya cabut itu. Dia
badannya ngembang lah istilahnya. Jadi ototnya itu seolah-olah dipacu harus mengembang, harus apa istilahnya, harus berkembang sebelum waktunya kalau menurut saya ya, karena itu kan dipaksakan. Beda kalau dia secara alami ambrol, kemudian dia tercabut kan satu-satu, jadi tetap masih ada remnya. Kalau saya pribadi ya, saya menyukai yang tidak dicabut, jadi dia secara alami. Jadi perkembangan otot, umur, kemudian kekerasan tulang, rangkanya ya, itu nanti seimbang kalau menurut saya. Jadi segala sesuatunya alami berkembang. Dia berkembang sesuai kemampuan dia, dan waktu dia harus berkembang itu dia sesuai dengan alamnya ya, istilahnya dengan urutan tahapnya. Kalau misalnya dicabut ekor itu menurut saya memacu, memaksa gitulah. Walaupun nanti pada kesimpulannya nanti teman-teman aja yang ngambil keputusan apakah mau dicabut atau enggak. Yang jelas perkembangan yang tampak sekali itu begitu. Istilahnya apa ya? Ya itulah, memacu supaya ototnya itu berkembang menurut saya sebelum waktunya. Beda kalau dia alami ya. Tetap walaupun dia tercabut bulu ekornya kan masih ada yang tersisa, jadi untuk kepaan, pengereman saat dia turun juga masih terbantu. Jadi memang ototnya enggak signifikan ya kenaikannya ya, enggak signifikan, tapi menurut saya itu justru sesuai dengan tahapan dia harus berkembang, tumbuh berkembangnya otot, tulang, kemudian nalurinya juga dia secara alami. Saat dia saya harus terbang kayak gini, saya harus turun kayak gini, itu sudah menurut tahapannya kalau saya ya, kalau pemikiran saya untuk yang tidak dicabut. Dan nanti kalau nggak dicabut itu baunya itu enggak terlalu besar, tapi dia damis ya, rapat ke badannya. Jadi itu nanti berpengaruh kalau menurut saya di lossnya. Jadi saya lebih suka enggak saya cabut. Saya senang burung-burung yang loss, ngedor turunnya nggak terlalu ngedor, kemudian apa ya, paling cuma kasar dikit lah, karena itu pengaruh ekor juga kan. Kalau ekornya nggak terlalu tebal kan dia remnya juga agak blong, jadi bisa ngedor. Dan juga ini ya teman-teman, kalau bulu ekor dicabut nanti dia tumbuhnya lebih panjang, walaupun nanti pihak lain kalau misalnya dia habis rontok bulu ekornya, dia juga akan berkembang atau akan tambah panjangnya, tapi beda sama yang dicabut. Kalau yang dicabut itu biasanya lebih panjang daripada yang alami tercabut sendiri. Jadi ini istilahnya nanti jadi terlalu panjang ekornya, tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa menurut saya. Paling beda-beda berapa inilah mili lah, mungkin sampai 1 cm lebih sedikit lah, nggak sampai panjang sekali gitu. Itu ya teman-teman. Oh iya, kalau untuk yang sudah dewasa, biasanya pemain-pemain yang udah besar, istilahnya playernya, biasanya itu memang cabut ekor. Kalau menurut pengamatan saya itu untuk mempercepat rapi. Jadi saat dia mulai ambrol, kemudian dia sudah saatnya bulu ekor lepas, ketika ada yang lepas 1 atau 2 itu langsung dicabut, disesuaikan dengan perkiraan nanti rapinya. Jadi saat rapi dia berbarengan antara bulu tubuh sama ekor, sehingga mempercepat jadwal latihannya. Kalau yang model alami itu nanti agak mulur jadwal latihannya setelah ambrol. Itu yang saya amati ya teman-teman untuk pencabutan bulu ekor. Jadi kalau untuk piye itu terserah teman-teman, tapi gambarannya gitu. Untuk yang cabut ekor saat piye itu nanti dadanya mengembang,
bahunya besar, kemudian otot-otot dada juga berkembang, nanti di pinggangnya juga dia akan tambah besar, nggak seperti yang secara alami dia ambil sendiri. Jadi bagaimana teman-teman mau nyabut atau enggak itu tergantung Anda ya, keinginannya gimana. Biasanya kalau yang dada lebar kan nanti di bawah juga nggak terlalu ini ya, bukan di bawah ya, ngelosnya juga kurang cepat, lebih cepat yang damis ya, yang rapat, dadanya yang agak slim gitu ya, agak kecil gitu, nggak usah sampai lebar sekali. Kalau untuk pemain rumahan ya dulu suka yang lebar-lebar karena nanti biasanya nanti kuat terbang sampai jauh sekali, kemudian dia kebanyakan juga antara jam setengah 12, jam 11, kadang sampai jam 12 turun itu perlu dada yang besar. Kalau menurut pengamatan saya ya, masalah kebenaran atau tidaknya itu kan relatif ya, karena dari sisi genetik dia memang model menggelan atau model mana itu kan kita nggak tahu ya, kita cuma meraba-raba dari pegangan, dari tampilan merpati itu sendiri. Oke, semoga ini memberi gambaran ya untuk teman-teman yang bertanya dan penasaran tentang cabut bulu ekor merpati yang masih piye. Semoga ini jelas ya, penggambaran ini jelas. Oh, saya harus cabut merpati saya, oh nggak usah, saya suka yang losnya bagus karena memang terahnya udah bagus ya, losnya maksudnya karena terahnya damis, losnya bagus, ya udah nggak usah dicabut gitu. Oke, semoga ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.